Hai semua, di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus kode etik profesi akuntan publik yang dilakukan oleh PT Bank Lipo Tbk tahun 2002. Dan masuk ke apa-apa saja yang saya akan bahas dalam kasus ini adalah: yang pertama, prinsip utama yang dilanggar; kedua, ancaman yang terjadi; ketiga, perlindungan dan pengamanan; dan terakhir, sanksi yang diberikan. Berikut adalah kronologi kasus PT Bank Lipo Tbk. Kasus PT Bank Lipo Tbk ini berawal dari laporan keuangan triwulan 3 tahun 2002 yang dikeluarkan tanggal 30 September 2002 oleh PT Bank Lipo Tbk, yaitu terjadi perbedaan informasi atas laporan keuangan yang disampaikan ke publik melalui iklan di sebuah surat kabar nasional pada tanggal 28 November 2002 dengan keuangan yang disampaikan ke Bursa Efek Jakarta. Dalam laporan tersebut dimuat adanya pernyataan manajemen PT Bank Lipo Tbk bahwa laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang diaudit oleh KAP Prasetyo Sarwoko Sanjaja, penanggung jawab DRS Surjat, dan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Penyajian laporan tersebut dibuat dalam komparasi per 30 September 2002 dan per 30 September 2001. Dicantumkan nilai agunan yang diambil alih per 30 September 2002 sebesar 2,393 triliun, total aktiva per 30 September 2002 24,185 triliun, laba tahun berjalan per 30 September 2002 sebesar 98,77 miliar, dan rasio kewajiban modal minimum yang tersedia sebesar 24,77% pada laporan keuangan PT Bank Lipo Tbk per 30 September 2002. Tanggal yang sama disampaikan ke Bursa Efek Jakarta pada tanggal 27 Desember 2002. Ternyata disampaikan laporan yang berbeda. Laporan itu mencantumkan pernyataan manajemen PT Bank Lipo Tbk bahwa laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan keuangan audit yang tidak disertai dengan laporan auditor independen yang berisi opini akuntan publik. Dari kronologi kasus yang telah diuraikan sebelumnya atas kasus laporan keuangan PT Bank Lipo Tbk per 30 September 2002 yang disampaikan ke publik per 28 November 2002, Bank Lipo telah melakukan pelanggaran pasal 93 Undang-Undang Pasar Modal, yang dimana dalam pasal 93 Undang-Undang Pasar Modal menyebutkan bahwa setiap pihak tidak dilarang dengan cara apapun membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan, yang pertama, pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan, atau yang kedua, pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dan pernyataan atau keterangan tersebut. Nah, kita masuk ke pelanggaran prinsip etika profesi yang dilanggar. Yang pertama, perilaku profesional. Dengan memanipulasi laporan keuangan secara langsung telah melanggar etika bertanggung jawab profesi dan perilaku profesional. Selain itu, melanggar etika kepentingan publik karena telah mengesampingkan kepentingan publik. Yang kedua, kompetensi dan kehati-hatian. Tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dan pernyataan atau keterangannya dalam laporan keuangan per 30 September 2002 yang disampaikan ke publik tanggal 28 November 2002. Yang terakhir, integritas. Pelanggaran integritas telah dilakukan. Ini ditunjukkan dari sikap ketidakjujuran dan tidak berterus terang dengan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya. Berikutnya, membahas tentang ancaman yang terjadi. Ancaman yang terjadi yang pertama adalah ancaman telaah pribadi. Ancaman ini terjadi akibat dari akuntan profesional tidak dapat sepenuhnya melakukan evaluasi atas pertimbangan yang diberikan oleh akuntan profesional lain pada kantor akuntan. Yang kedua, ancaman kedekatan. Ancaman ini terjadi ketika akuntan profesional terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja, atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka karena hubungan yang dekat
dan telah berlangsung lama dengan klien atau organisasi tempatnya bekerja. Lalu, perlindungan dan pengamanan yang seharusnya dilakukan PT Bank Lipo agar kesalahan tersebut tidak terjadi lagi adalah yang pertama, sistem pengawasan korporat atau struktur pengawasan lain dari organisasi tempat bekerja. Yang kedua, prosedur pengendalian internal yang kuat. Yang ketiga, kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya perilaku yang beretika dan adanya keyakinan kuat bahwa karyawan akan bertindak secara prinsip etika. Keempat, konsultasi dengan akuntan profesional lain yang tepat. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu sanksi yang diberikan. Bapepam mengumumkan pemberian sanksi administratif kepada direksi PT Bank Lipo Tbk berupa kewajiban menyetor uang ke kas negara sejumlah 2,5 miliar. Sedangkan terhadap PT Bank Lipo Tbk diwajibkan untuk memberikan penjelasan kepada pemegang saham perihal kekurang hati-hatian yang telah dilakukan.